Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmansyah, NIM 123120880. Untuk prodi, saya dari prodi HKI kelas 5C. Di sini saya akan membahas tentang sejarah PTUN, yaitu sejarah PTUN di Indonesia. Sebelum kemerdekaan belum ada yang namanya lembaga peradilan yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa TUN tersebut. Jadi sengketa di bidang TUN ini diselesaikan oleh hakim di peradilan umum atau oleh badan-badan khusus di lingkungan pemerintahan sendiri. Biasa disebut dengan istilah peradilan semu. Jadi contoh majelis pertimbangan pajak yaitu MPP yang mana dibentuk di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1915. Yaitu pembentukan MPP tersebut merupakan penyesuaian dari MPP di negara Belanda, yaitu asas konkordasi. Jadi pasca kemerdekaan, upaya pembentukan PTUN barulah dimulai sejak negara Republik Indonesia merdeka. Jadi hal ini dapat dilihat pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, yaitu tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan yang menyebutkan istilah peradilan tata usaha pemerintahan. Dan pada pasal 66 dan pasal 67 juga memuat ketentuan mengenai PTUN. Jadi secara resmi DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu tentang peradilan tata usaha negara pada tanggal 20 Desember 1986. Namun PTUN itu sendiri baru benar-benar terbentuk pada tahun 1991, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu tentang peradilan tata usaha negara. Jadi hari lahir PTUN diperingati tanggal 14 Januari. Poin yang kedua yaitu merupakan kompetensi PTUN, yaitu kewenangan atau kekuasaan suatu pengadilan dalam menangani, memeriksa, dan memutus suatu sengketa sesuai dengan jenis dan tingkatan peradilan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kompetensi itu juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompetensi absolut, yaitu pengadilan tata usaha negara atau dikenal PTUN adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut yang terjadi di bidang tata usaha negara. Kemudian yang kedua kompetensi relatif, yaitu kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan PTUN untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Menentukan kompetensi relatif PTUN, yaitu poin A, gugatan sengketa TUN diajukan kepada PTUN yang berwenang yang meliputi tempat kedudukan tergugat. Poin B, apabila tergugat lebih dari satu dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, maka gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat tersebut. Kemudian poin yang C, dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum peradilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. D. Poin yang D juga apabila penggugat dan tergugat berdomisili atau berada di luar negeri, maka gugatan diajukan pada pengadilan di Jakarta. Poin yang terakhir, apabila tergugat berdomisili di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, maka gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat tersebut. Poin yang ketiga yaitu objek dan subjek PTUN. Adapun objek sengketa di PTUN adalah mengenai sah atau tidaknya tindakan badan atau pejabat TUN tersebut dalam menjalankan atau melaksanakan urusan pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk penetapan tertulis berupa keputusan tersebut. Adapun subjeknya yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN, yaitu dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Adapun tersebut poinnya terdiri dari orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Jadi tergugat juga adalah badan atau pejabat
PTUN yang mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Jadi yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata tersebut. Jadi badan atau pejabat TUN adalah merupakan badan atau pejabat yang mana melaksanakan urusan pemerintahan. Kemudian poin yang kedua, urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Yang keempat yaitu alur penyelesaian sengketa PTUN, pra-peradilan, peradilan, alat bukti, putusan. Bagaimana sih cara menyelesaikan sengketa dengan pemerintah melalui PTUN? Jadi ketika warga negara, perusahaan, organisasi, atau pihak manapun merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, misalnya ditolak izin usaha, dipecat sebagai pegawai negeri, atau ditetapkan sanksi administratif tanpa alasan yang jelas. Jadi mereka juga merasakan tidak boleh langsung ke pengadilan. Ada prosedur hukum yang harus diikuti terlebih dahulu sesuai aturan hukum administrasi di Indonesia. Yaitu langkah pertama, kita harus tempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengugat ke pengadilan. Biasanya wajib menempuh upaya administratif yaitu mengajukan keberatan langsung kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut atau banding administratif kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu atasan dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Contohnya, jika izin mendirikan bangunan ditolak oleh Dinas Perizinan Kota, warga bisa mengajukan keberatan ke dinas tersebut atau banding ke wali kota. Jadi, jika seseorang jika seseorang PNS dipecat, ia harus mengajukan keberatan ke pejabat pembina kepegawaian terlebih dahulu. Adapun batas waktu penting yang mana sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi keberatan harus diajukan paling telat atau lambat itu 21 hari kerja sejak keputusan tersebut diterima. Jadi pemerintah wajib memberikan jawaban dalam 10 hari kerja. Apa sih yang terjadi jika pemerintah diam? Jadi jika pemerintah diam tidak memberi jawaban dalam waktu 10 hari kerja, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Jadi ini disebut prinsip fiktif positif, yaitu artinya meski tidak ada surat resmi, permohonan dianggap disetujui secara hukum. Kemudian langkah kedua, ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Jadi jika upaya administratif sudah ditempuh tetapi tidak memuaskan atau memang tidak diwajibkan, barulah pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan PTUN tersebut. Jadi proses di PTUN disebut acara singkat karena prosedurnya lebih sederhana dibanding peradilan umum. Jadi waktunya relatif cepat, biaya perkara juga lebih terjangkau. Namun sebelum sidang dimulai, wajib diadakan mediasi terlebih dahulu, yaitu upaya penyelesaian secara damai antara warga dan pemerintah dengan bantuan mediator dari pengadilan tersebut. Jadi, jika mediasi berhasil, maka sengketa selesai tanpa putusan pengadilan. Namun, jika gagal, barulah masuk ke tahap persidangan. Jadi, langkah proses persidangan di PTUN itu, dalam persidangan juga PTUN tidak menilai apakah keputusan pemerintah adil dari sisi moral, tapi fokus pada, yaitu poin yang pertama, fokus pada apakah keputusan itu sesuai prosedur hukum, apakah dasar pertimbangannya jelas dengan rasional, dan apakah ada penyalahgunaan wewenang, dan yang terakhir apakah tidak melanggar hak asasi atau kepentingan sah pihak yang dirugikan tersebut. Yang unik, jadi di PTUN itu beban pembuktian tidak berada pada warga melainkan pada pemerintah. Artinya pemerintah harus membuktikan bahwa keputusannya sah berdasarkan hukum dan tidak sewenang-wenang. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap warga negara dalam menghadapi kekuasaan negara tersebut. Jadi bukti yang bisa diajukan antara lain yaitu pertama dokumen resmi, yaitu surat keputusan atau surat balasan atau arsip administrasi tersebut. Kemudian keterangan saksi, kemudian pendapat ahli, misalnya ahli hukum tata negara atau teknis tertentu dari permasalahan tersebut. Kemudian petunjuk atau fakta pendukung lainnya. Langkah keempat, putusan PTUN, yaitu setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen, hakim akan mengeluarkan putusan yang bisa berupa
pertama mengabulkan gugatan tersebut, yaitu keputusan pemerintah dibatalkan. Hakim juga bisa memerintahkan pemerintah untuk pertama memberikan ganti rugi, kedua memulihkan hak, misalnya mengembalikan status PNS tersebut atau menerbitkan keputusan baru. Yang poin yang kedua yaitu menolak gugatan. Jadi keputusan pemerintah dianggap sah dan tetap berlaku. Poin yang ketiga, menetapkan fiktif positif. Jika pemerintah tidak merespon keberatan tepat waktu, maka PT UN bisa menyatakan secara resmi bahwa permohonan warga sah dikabulkan. Kemudian langkah yang kelima juga banding ke Pengadilan Tinggi TUN. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan PT UN, ia bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu PTTUN. Jadi batas waktu bandingnya 14 hari kerja sejak putusan PT UN diucapkan. Jadi proses banding juga mengikuti aturan acara singkat, yaitu putusan PTTUN bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya hukum lanjutan seperti kasasi atau peninjauan kembali, kecuali dalam kasus sangat khusus yang diatur undang-undang. Jadi mengapa sih proses ini penting? Jadi sistem ini menunjukkan bahwa negara hukum bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tanggung jawab pemerintah tidak dapat bertindak semaunya. Setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum. Jadi di sisi lain, warga diberi sarana hukum yang terjangkau dan adil untuk membela haknya ketika merasa diperlakukan tidak adil oleh birokrasi tersebut. Yang kelima merupakan asas dalam hukum acara PT UN, yaitu poin yang pertama berlaku asas presumptio iuste causa atau asas praduga regmatic, yaitu terdapat suatu KTUN, artinya gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Poin yang kedua, kedudukan antara penggugat dan tergugat tidak seimbang, sehingga dikatakan tidak seimbang tersebut karena tergugat sudah ditentukan secara limitatif, yaitu badan dan atau pejabat TUN. Poin yang ketiga berlaku asas dominus litis, yaitu asas ini merupakan peranan hakim bersifat aktif. Sifat aktif tersebut dari hakim dalam sengketa TUN berbeda dengan sifat hakim dalam perkara perdata yang bersifat pasif. Poin yang keempat berlaku asas pembuktian yang mengarah pada sistem pembuktian bebas terbatas atau prince bewis, yaitu artinya hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan termasuk beban dan penilaian pembuktian tersebut. Poin yang kelima, putusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita, yaitu apa itu ultra petita? Artinya putusan tidak boleh melebihi dari apa yang menjadi tuntutan penggugat tersebut. Poin yang keenam juga membahas putusan pengadilan yang bersifat erga omnes, yaitu artinya putusan pengadilan TUN berlaku juga terhadap pihak-pihak yang terkait di luar dari pihak yang bersengketa tersebut. Kemudian poin yang ketujuh, berlaku asas tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan gugatan, yaitu poin the interest point the action, yaitu artinya untuk dapat mengajukan gugatan tersebut, penggugat harus mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan tersebut. Poin yang kedelapan, tidak mengenal gugatan balik, yaitu rekopensi, yaitu selain karena objek gugatan adalah KTUN yang diterbitkan oleh tergugat, dalam sengketa TUN juga penggugat dan tergugat sudah ditentukan secara limitatif, yaitu serta kedudukan keduanya yang tidak seimbang. Poin yang kesembilan, tidak mengenal putusan perstek, yaitu artinya ketidakhadiran tergugat tidak menjadi halangan bagi hakim untuk tetap melanjutkan atau menangani perkara sampai pada tahap pengambilan dan pembacaan putusan. Poin yang ke-10, tahap pemeriksaan gugatan di pengadilan TUN terdiri dari tahap penelitian administrasi, yaitu tahap dismissal proses, tahap pemeriksaan persiapan, dan tahap persidangan. Poin yang ke-11, upaya paksa dalam pelaksanaan putusan, yaitu pelaksanaan putusan PT UN tidak dikenal adanya upaya paksa sebagai mana yang dapat dilakukan dalam perkara perdata, seperti upaya pengosongan atau penyitaan. Poin yang terakhir yaitu poin ke-12, jadi pemeriksaan acara cepat dalam perkara TUN dikenal istilah pemeriksaan dengan acara cepat, di mana penggugat dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat sepanjang memenuhi ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekian dari saya.
Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.